Hendro semua lawyer menyapa kalian ya. Di dalam sebuah kehidupan rumah tangga tentu semua itu harus saling menghormati, mengasihi dan menyayangi ya, itu harus dan wajib hukumnya. Supaya apa? Supaya langgeng hubungan rumah tangga itu sendiri ya. Namun apabila ya terpaksa harus bercerai dan di dalam perjalanan perkawinan Anda kalian mempunyai harta bersama, tentu wajib hukumnya dibagi dua sama rata, kecuali hal itu diperjanjikan lain ya, seperti itu. Walaupun ada sebuah perjanjian yang menyatakan ya kan, harta itu diberikan kepada anak, namun senyatanya faktanya tidak diberikan di anak, atau mungkin dikontrakkan dan uang hasil sewanya juga tidak diberikan kepada pihak mantannya atau istrinya atau suaminya. Maka solusi hukum yang harus dilakukan adalah lakukan upaya gugatan pembagian harta bersama. Terlebih berkaitan dengan adanya perjanjian yang mana harta itu sedianya diperuntukkan untuk anak, namun perjanjian itu secara sepihak dibatalkan oleh pihak yang membuat perjanjian salah satu. Apakah itu bisa? Jawabannya tidak bisa. Sebuah perjanjian itu mengikat bagi mereka yang membuatnya. Nah, sebagaimana contoh berikut ini. Ini adalah putusan terkait mengenai harta bersama ya. Untuk ini ya. Oke, from Pengadilan Agama Surabaya, di mana kami tertera di dalamnya selaku kuasa hukum atau advokat. Kemudian dasar hukum tadi yang saya katakan, sebuah perjanjian itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Nah, dasarnya di pasal 1338 KUH Perdata. Nah, yang berbunyi semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jadi harus ada saling sepakat. Kalau yang sini mau narik tapi pihak yang satunya tidak mau, itu tidak bisa ya. Atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang di dalam sebuah persetujuan atau perjanjian itu. Nah, itu bisa. Di dalam pembuatan perjanjian, apabila tertera pasal atau klausul perjanjian ini dapat dibatalkan sepihak dan sebagainya itu bisa tanpa persetujuan pihak yang satunya, itu bisa ya. Nah, ini kalau itu tadi dalam putusan, kalau ini dasar hukumnya asli. Langsung ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, ini dia ya. Oke. Mengenai isi putusannya di dalam perkara ini, lagi dan lagi kami memberikan bukti nyata terbaik dan terbaik bagi kalian semua di seluruh penjuru tanah air. Nah, ini putusannya, tanah atau rumah tersebut merupakan bagian dari harta bersama ini ya, dinyatakan. Kemudian nah, ini adalah harta bersama penggugat dan tergugat. Menyatakan harta bersama tersebut pada poin 2 ini ya kan, setengah bagian adalah hak penggugat dan setengah bagian lagi adalah hak tergugat. Jadi tidak bisa dikuasai oleh salah satu pihak. Ya, kemudian menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat setengah bagian dari harta tersebut. Nah, teknisnya bisa dijual, hasil penjualannya diberi secara adil dan merata, ya toh. Apabila tidak dijual, tentunya diperhitungkan berapa taksiran nominal rumah tersebut. Ya, misalkan ini berapa taksirannya. Anggaplah misalkan itu 1 miliar, ya, maka 500 hak dari penggugat, kemudian yang 500 hak tergugatnya. Namun apabila itu tidak bisa terlaksana, ya, maka tentu setelah putusan itu pihak penggugat bisa mengajukan somasi, kemudian ajukan permohonan lelang dan eksekusi. Nah, hasilnya setelah dilelang, hasilnya dibagi dua antara penggugat dan tergugat. Nah, ini bunyi dari putusannya ya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi itu yang harus dipahami bersama. Jadi tidak ada masalah hukum yang tidak bisa atau tidak dapat diselesaikan sepanjang sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Oke, thank you. Hendro semua lawyer menyapa kalian. See you.